Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuknya napas ini. Serta tidak lupa kita curahkan salam serta sholawat ke baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabat Kang Darman Desa dimanapun berada, khususnya sahabat-sahabat jemaah Zikir Nafas Sadar Allah. Izinkan Kang Darman Desa berbagi materi proses dalam perjalanan zikir nafas. Zikir nafas Allah intinya daripada mengamalkan zikir nafas, yaitu menyadari nafas, lalu menyadari asal-usul nafas, serta menyadari datangnya nafas, lalu menyadari tempat keluar masuk nafas, yaitu hidung, dan menyadari puncak kedatangannya nafas, yaitu Allah yang memberikan nafas. Maka disitulah awal mula kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir nafas, sehingga aktiflah kesadaran yang letaknya jiwa. Dan inilah salah satu metode cara mengenal sejati diri, yaitu jiwa. Menyaksikan kedatangan nafas atau menyadari nafas dengan akul yakin. Jadi yakin karena mengalami atau mengamalkan zikir nafas ini. Intinya sudah tidak katanya, tapi kita melakukan dan mengalami perjalanan rohaniah dengan sarana zikir nafas, karena nafaslah yang terdekat kepada Sang Pencipta nafas, yaitu Allah. Lalu kita menyaksikan kedatangan nafas dengan pandangan ainul yakin. Jadi sudah tidak bisa dibohongi kalau kita berbincang atau sharing bahwa seperti inilah kedatangan nafas dan beginilah praktek zikir nafas. Tapi kalau tidak melakoni atau melakukannya sama dengan bohong. Tapi ketika kita sudah mengamalkannya, sudah melakukannya, membuktikan dengan ainul yakin, kita tidak akan bisa dibohongi, karena kita sudah mengalami perjalanan rohani dengan zikir nafas. Dan zikir nafas juga sebagai belajar mati sebelum mati. Karena semua makhluk hidup yang namanya manusia itu hidup karena dinapaskan, yaitu oleh Allah. Maka sadari keluar masuk napas yang lewat lubang hidung kita, yaitu sadari yang memberikan napasnya, Allah. Maka di setiap hembusan nafas kita berzikir dengan asma Allah. Mau Allah, mau ya Allah, mau subhanallah, mau alhamdulillah, mau Allahu akbar. Terserah Allah yang mengajarkan kepada kita. Karena pernah saya alami ketika berzikir nafas seperti ini nafas gak berhenti. Kadang Allah mengajarkan kelurusan atau tauhid
itu selalu memberi zikir ya Allah ya Allah, kadang Allah Allah. Kita ikuti dengan kesadaran karena itu adalah kehendak Allah. Jangan pernah menolaknya atau memikirkannya kok berubah. Itu suka-suka Allah yang merubah, asal jangan ego diri kita yang merubah. Itu yang tidak boleh. Nah, belajar mati sebelum mati dengan metode zikir nafas, yaitu mendekat berserah. Disinilah kita harus banyak berserah diri, pasrah kepada Allah, sehingga di akhir nafas kita husnul khotimah, dalam arti meninggal dengan husnul khotimah karena menyaksikan Allah yang menjemput nyawa kita. Ya, begitu banyak manfaat serta hikmah-hikmah di dalam belajar zikir nafas, karena salah satu sarana yang paling simpel dan cara yang paling gampang yaitu zikir nafas. Zikir yang mengikuti keluar masuk nafas melalui hidung, yang diaktifasi dengan asma Hu Allah, yang menyatakan Hu itu dia Allah. Ketika masuk nafas kita iringi dengan asmahu, itu sama dengan ketika nafas mendekat menunjukkan, dan keluarlah nafas Allah menyebut asma Allah. Karena di sini proses perjalanan zikir nafas itu untuk menyaksikan Allah yang maha dekat dan menyaksikan Allah yang tidak serupa dengan apapun. Dengan metode zikir nafas, semua akan terungkap, semua akan dipahamkan, dan Allah akan mengajarkan ilmu tauhid, karena Allah langsung yang mengajarkan kepada si hamba yang mengamalkan zikir nafas itu. Ya, karena zikir nafas adalah amalan para waliullah, para nabi, dan para sahabat-sahabat. Karena dulu itu tidak diajarkan secara langsung, maka banyak yang belum memahami dan belum bisa menerima metode zikir nafas. Padahal metode zikir nafas adalah suatu sarana yang paling simpel untuk mendekat dan menyaksikan Allah yang maha dekat, yang tidak ada antara jarak, ruang, dan waktu. Dan itulah sekelumit proses dalam perjalanan zikir nafas. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang bab ketuhanan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.